Siapa momoknya usil itu Bang Nazil tuh. Lihat tangan Ane, lihat tangan Ane. Jauh loh. Jauh tangan Ane. Bang Agus, mana Bang Agus? Suka bener membesarin Ane, suka bener. Terus saja. Main-main mulu. Bang, Osa Fikri buat roomnya 9 aja. Oh ternyata ente juga momot ya. Bang Agus, hai Bang Agus. 9 buat ente. Udah direkam cepat kali. Mana ada? Lah, kok direkam sekarang? Udah direkam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang lain ya Allah ya Rabbi. Aneh paus rekamannya. Oke. Aneh paus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi pada kesempatan yang singkat-singkat ini kita kembali lagi dengan kajian kita, yaitu kajian tentang tauhid dan tasawuf, tauhid dan fiqih. Yang mana ini merupakan kajian ke-46. Yang kita mulai daripada tasawuf dulu agar nanti lebih banyak waktunya dengan fikih. Karena banyak permasalahan di fikih, bukan permasalahan di tasawuf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu wa amma taulul amal. Jadi terkait masalah panjang angan-angan atau angan-angan kosong. Oke. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi dairaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang ada matanya tolong ditampilkan. Aku mah nggak punya, Bang Soleh. Anak nggak tahu lah yang pegang. Ya Allah ya Rabbi. Itu Rais ke atas Rais. Yang mana sekarang? Biar Ane yang menampakkan. Wa amma tulil amal. Matulul amal. Tulil amal ya. Mau jaga privasi saya, Bu. Jangan lupa di tap-tap ya, jangan lupa di tap-tap sampai dengan 5.000. Kajian pakai dulu, langsung tasawuf ini. Ya, karena permasalahan problematika fikih itu banyak yang bertanya. Jadi biar di tasawuf aja dulu. Ntar baru kita lanjut dengan fikih. Biar diakhiri dengan fikih aja. Sedikit aja tasawuf malah. Ya, tasawuf ini cuma satu bab, satu pasal. Faslun wa amma tulil amali fa madmumun jiddan bal huwa alladhi yad'u ila kharabil akhirati wa amarid dunya. Pegang ya sampai kebas. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanju awala hadhil ummati bizuhdi fid dunya wa kasril amali wa yahliku akhiruha bil harasi ala dunya wa tulil amali
Wa qala alaihi salatu wassalamu minasyikau arba'un. Jumudul aini wa qasatul qalbi wal harasu wa tulil amal. Jadi fasal pada menyatakan tentang angan-angan kosong. Angan-angan kosong adalah suatu hal yang sangat tercela. Jadi tulil amal, tingginya cita-cita atau angan-angan kosong, itu merupakan sifat-sifat yang sangat-sangat tercela. Bal huwallazi yad'u ila kharabil akhirah wa imarud dunya. Bahkan itu bal idrab intikal. Bahkan mengajak seseorang untuk merusak akhiratnya dan memakamkan dunianya. Saking bahayanya sifat tulil amal bisa merusak akhirat dan memakamkan dunianya. Itulah saking bahayanya sifat tersebut, maka bisa merusak akhirat kita. Artian kata merusak akhirat kita, kita tidak lagi terpikirkan tentang akhirat, tetapi hanya memikirkan tentang dunia, memakamkan dunia di dalam hati kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam satu hadis, yanju awwala hadhil ummah bizuhdi fi dunya wa kasril amal. Golongan pertama umat ini selamat karena sikap zuhud terhadap dunia dan angan-angan yang pendek. Jadi cara agar seseorang tersebut selamat dunia dan akhirat, yaitu dia memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud bermakna kita artikan. Zuhud bermakna hanya mengambil sekedar keperluan. Zuhud dunia, mengambil hanya sekedar keperluan di dunia. Wa kasril amal, dan tidak bercita-cita, tidak panjang angan-angan terhadap akhirat. Wa yahlikul akhiruha bil harsi ala dunya wa tulil amal. Dan akan celaka golongan terakhir, yaitu umat yang rakus terhadap dunia dan angan-angan kosong. Nah, jadi yang memang seseorang tersebut akan selamat, golongan pertama yang zuhud fit dunia, mengambil hanya sekedar terhadap dunia dan tidak panjang akan angan-angannya. Sedangkan orang yang akan celaka yaitu orang-orang yang loba. Harsu itu loba. Loba itu rakus. Rakus terhadap dunia dan panjang cita-cita terhadap dunia itu pula. Jadi rakus terhadap dunia, apapun diusahakan atau direncanakan di dunia. Oi, mana oi? Mana orangnya oi? Waalaikumsalam. Waqala, dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min syikai arba'un. Minasyikai arba'un. Jadi golongan-golongan yang celaka itu ada 4 golongan. Jumudul aini, yaitu bekunya mata. Bekunya mata gimana maksudnya? Apa Bang Soleh? Di bekunya mata ya maksudnya di mana? Mungkin yang nggak pernah nangis, mungkin nggak pernah takut. Bekunya mata. Ya. Kerasnya hati. Itu kerasnya hati itu. Mungkin bekunya mata kan? Gimana Bang Nazil? Tidak Bekunya mata. Matanya kering, nggak pernah nangis karena Allah itu. Tidak pernah nangis, jumud itu. Jumudul ain itu. Berarti jumud itu bisa diartikan keras. Jumudul ain ini keras hati. Itulah. Matanya kering. Matanya kering daripada air mata. Artian orang yang tidak pernah takut di ketika melakukan dosa. Wa qaswatil qalbi, dan kerasnya hati. Wal harasi, dan orang yang loba atau rakus atau tamak. Wa tulil amal. Itulah 4 golongan, yang mana 4 golongan tersebut merupakan golongan orang-orang yang mendapatkan celaka di dunia.
Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, sebahagian daripada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min kulli amali yulahini, yaitu Yulhini. aku berlindung dengan engkau daripada tiap-tiap angan-angan, daripada segala macam angan-angan yang membuatku lalai. Jadi itu merupakan doa daripada baginda Rasul. Wa qala Ali karamallahu wajhah, ini merupakan asar. Akhwafu ma akhafu alaikum itba'ul hawa wa tulal amal wa ammal itba'ul hawa fayusaddu anil haqqi wa amma tulil amali fayunsi il akhirata. Jadi Imam Ali pernah berkata, perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah menuruti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Jadi Imam Ali pernah berpesan, perkara yang amat-amat aku takuti terhadap kalian, yaitu umat-umat akhir zaman, yaitu kepada seluruhnya, yaitu orang-orang yang memang menurutkan hawa nafsu dan panjang cita-citanya. Jadi maksud daripada itba'ul hawa bagaimana? Ammal itba'ul hawa wa yusaddu anil haq. Yaitu mencegah daripada berbuat kebaikan. Jadi maksud daripada itba'ul hawa, orang yang berseteru untuk tidak melakukan kebaikan. Wa ammatulil amal fayunsil akhirah. Jadi bukan pengertian, tetapi itba'ul hawa berefek kepada orang tersebut enggan melakukan kebaikan. Kalau misalnya tulil amal berefek kepada orang tersebut lupa akan yang namanya akhirat. Wa minal ma'thur, sebagian daripada asar yang lain, man tala amalahu sa'amaluhu. Jadi dalam asar yang lain dikatakan siapa saja yang panjang angan-angannya maka akan buruklah ke amalnya. Fatulil amali ibaratun anistishari tulil baqai fid dunya wa huwa dallun minas sahibihi ala faratil hamaqati wa nihayatil ghabawati fa innahu qad dhayya'al hazamu wa tamassaka bil wahmi walau qila lahu masaun hal tathaqa bil baqai ila sabahi au sabahan hal tathaqa bil baqai ilal masai la qala la thumma huwa ya'malu lid dunyahu amala man la yamut hatta law annahu ukhbira annahu yukhalladu fid dunya lam yajid mawdi'an li ziyadati ala ma huwa alaihi minal harsi wal raqabati fid dunya. Angan-angan kosong artinya perasaan. Jadi maksud daripada angan-angan apa? Kata lain daripada perasaan atau pikiran yang mengisyaratkan lamanya keberadaan seseorang di muka bumi ini. Ya, jadi maksud daripada panjang angan-angan apa? Dia berpikiran dia akan hidup lama. Dia tidak mungkin mati. Kalau misalnya memang dia masih muda, dia nggak mungkin mati di ketika memang dia masih sehat. Itulah tulal amal. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bersifat demikian adalah orang yang benar-benar bodoh karena ia telah menghilangkan sesuatu yang nyata dan berpegang teguh pada fata morgana. Maka orang-orang yang berpendapat seperti demikian itu orang-orang yang memang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia percaya dengan fata morgana. Nah, dia menghilangkan sesuatu yang nyata. Apa sesuatu yang nyata? Yaitu kematian. Dan berpegang teguh kepada fata morgana. Karena dilihat daripada keadaan fisik yang mana dia tidak sakit, maka dia tidak akan mati awal. Dia tidak tua, maka dia tidak mati awal. Begitu juga. Karena kalau misalnya orang-orang yang senantiasa melakukan atau tulal amal, maka dia akan berpegang teguh pada fata morgana dan meninggalkan kenyataan, yaitu kematian.
Andai kata ia ditanya di sore hari, apa Anda yakin bahwa Anda akan hidup sampai sore? Ia menjawab, iya. Dan ia berbuat untuk kedunianya seperti layaknya orang yang tidak akan mati. Andai kata ia dikabari bahwa ia akan kekal di muka bumi, niscaya ia tidak akan pernah mendapatkan tempat untuk menambah keadaannya yang rakus dan tamak terhadap dunia. Jadi itulah, ketika memang ada orang yang bertanya, apakah engkau akan hidup pada sore hari, ditanyakan, apakah engkau akan hidup esok hari? Maka jawabannya iya. Atau apakah engkau akan hidup ketika pagi hari, ditanyakan, apakah engkau akan hidup sore harinya? Maka jawabannya iya. La qala. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan tempat untuk menambah keadaannya yang rakus dan tamak terhadap dunia. Jadi dia beranggapan dia tidak akan mati. Ketika dia melihat kondisi tubuhnya, dia beranggapan dia tidak akan mati di ketika akhiratnya, ketika subuh sore hari atau ketika pagi hari. Ya, kenapa? Karena tadi yaitu berpegang kepada fata morgana. Yang ada lam yajid maudhi'an li ziyadati ala ma huwa alaihi minal harzi wa raghabati fid dunya. Dia tidak akan pernah mendapatkan satu tempat, dia tidak akan pernah mendapatkan satu waktu untuk memperbanyak kerakusannya terhadap dunia dan kegemarannya terhadap dunia. Turun satu kok. Oke. Faman a'dama himaqatun mimman hadhihi sifatuhu. Jadi siapa yang paling bodoh? Jadi siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang memiliki sifat seperti ini? Ada kerja. Jadi siapa yang memang paling bodoh daripada orang yang memiliki sifat seperti itu? Dia yakin dengan fata morgana, padahal kematian merupakan hal yang nyata. Tsumma inna tulal amali aslun li jumlatin min sayyiatil akhlaqi wal a'mali allati tasbutu anit ta'ati wa tad'u ilal wuqu'i fil ma'siyati mithlu al harathu wal bakhlu wa khauful fikri. Sesungguhnya angan-angan kosong adalah sumber dari berbagai macam akhlak yang jelek dan perbuatan yang jauh daripada ketaatan. Jadi, karena tulal amal, karena panjangnya cita-cita seseorang, maka itu merupakan pondasi orang tersebut melakukan amal-amal keburukan dan menjauhkan dirinya daripada ketaatan. Bahkan merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong terjerumus kepada ke dalam maksiatan. Bahkan dengan tulal amal berefek kepada orang tersebut akan bermaksiat. Apa maksiatnya? Yaitu rakus dan kikirnya dia dan takut miskin. Faukal fikri. Waman a'dhamaha qabhan. Dan yang paling parah dari sifat tersebut adalah al-istinatsu bid dunya wal akhdhu fi imaratiha wa sa'yu li jami'i hitamiha. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, bu'ithu li kharbid dunya faman amaraha falaysa minni. Dan yang paling parah dari sifat tersebut adalah terlalu senang terhadap hal-hal duniawi, berusaha untuk memakmurkan dan mengumpulkan harta benda kerja. Jadi yang paling parah ketika seseorang tersebut memiliki sifat tersebut, labling.
Jadi di ketika memang seseorang tersebut memiliki sifat tulul amal, maka seseorang tersebut akan senang terhadap dunia. Berusaha untuk memakmurkan dan mengumpulkan harta benda yang dikerjakannya. Jadi semua disatukan hanya semata-mata untuk kehidupan dunia, bukan untuk mencari amalan. Hanya cinta kepada dunia. Rasulullah pernah bersabda, "Aku diutus untuk menghancurkan hal-hal duniawi, maka barang siapa yang memurkannya, ia bukan dari golonganku." Itu merupakan kecaman daripada baginda Rasul. Siapa saja Rasulullah diutus untuk menghancurkan orang-orang yang memang fanatik kepada dunia. Maka siapa saja yang memang dia ikut daripada golongan tersebut, daripada orang-orang yang memang fanatik dengan dunia, orang-orang yang memang tergiur dengan kehidupan dunia, falaisa minni, maka dia bukan lagi daripada golongan Nabi. Itu Rasulullah ngecam sendiri. Wa antulil amali yakunu taswifu. Mana dia? Wa huwal hakimu alladzi la yalid khairan ngangkat. Yuqalu inna aktsara siyaha ahlin nari minat taswifi fala yudhalul musawwafu yutasaqalu anit ta'ati wa yuakharu taubata anis sayyiati hatta yunazzila bihil mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fatasaddaqa wa akuna minas salihin fayuqalu lahu walau yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha awalam nu'ammirakum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina minan nasir fayakhruju minad dunya bi hasratin la akhira laha wa nadamu la indihaa laha fayaksiru ya akhi amlik wal yakun ajaluka nasbu ainaika wa amaluk wara'a dhahrika wasta'in ala dzalika bil iktsari min dzikri hadamil lazzati wal mufriqil jama'ati wa tafaqqara fi man daraja amamaka minal mu'arifi wal qarabati wastashara kurbal mauti fa innahu aqrabul ghaibi yantadhiru wa kun musta'idan lahu mutakhawifan hujumahu fi jamil halati wa qad kana rasul apa Panjang ini. Satu bed itu ya. enggak, ini sikit lagi nih. Wastashara qurbal mauti fa innahu aqrabu ghaibi yantadhiru wa kun musta'idan lahu mutakhawifan hujumahu fi jami'il halati wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu walladhi nafsi biyadihi ma rafa'at tarafai fa dhanantu anni akhfaduhu hatta uqbada wala akaltu luqmatan fa dhanantu anni asiruha hatta aghsa biha minal mauti al hadis wa rubbama daraba alaihi salamu biyadihi ala haiti litayamumi fayuqalu lahu innal ma'a minka qaribun fayuqalu la adari li alayya la ablughahu wa kana siddiqi radhiyallahu
Wa kana Siddiqu radhiyallahu anhu yunashadu yunsidu kullu imri'in misbahun fi ahlihi wal mautu adna min syarrika na'luhu. Apa nih? Qala hujjatul Islam rahimahullah taala, i'lam annal mauta la yuhjamu fi waqtin maksusin wa halin maksusin wa sinnin maksusin wala budda min hujumiha fala isti'dadu lahu aula min isti'dadi lid dunya. Dan dari angan-angan kosong inilah timbullah sikap selalu menunda-nunda. Suatu sikap yang dapat diibaratkan seperti orang mandul yang tidak dapat melahirkan kebaikan apapun. Jadi dari sifat tulal amal ini berefek kepada akan membuahkan hasil kepada selalu menunda-nunda. Alah besok aja aku melakukan kebaikan. Alah besok aja. Kenapa? Dikarenakan tulal amal. Masih banyak waktu, masih panjangnya waktu untuk aku beribadah. Sekarang aku berfoya-foya dengan kehidupan dunia dulu. Yang mana suatu sikap yang dapat diibaratkan seperti orang mandul. Yang mana orang mandul yang memang tidak bisa melahirkan apa-apa, begitu juga dengan orang yang tulal amal, maka orang tersebut tidak akan bisa melahirkan yang namanya kebaikan. Dalam satu riwayat dikatakan, sesungguhnya kebanyakan tingginya penduduk neraka menyebabkan sifat menunda-nunda. Jadi dalam satu riwayat dikatakan, orang-orang yang kebanyakan tingginya penduduk neraka menyebabkan sifat menunda-nunda. Orang yang suka menunda-nunda sangat keberatan dalam menjalankan ketaatan dan mengakhirkan tobatnya dari perbuatan maksiat hingga maut menyambut. Jadi Allah juga berfirman, lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menaguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Maka ia menjawab, dan Allah sekali-sekali tidak akan menaguhkan kematian seseorang ketika datang waktu kematian. Dan apakah kami tidak memperpanjang umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim seseorang penolong pun. Maka ia keluar dari rumah. Itu merupakan merupakan ayat dan hadis terkait masalah tulal amal. Itu ancaman daripada Allah terhadap orang-orang yang selalu yang memiliki sifat tulal amal. Maka ia keluar dari muka bumi dengan membawa kerugian yang tiada batas. Jadi efek daripada orang bagilah. Jadi efek daripada orang yang memang tulal amal, yaitu orang tersebut ketika meninggal akan membawa kerugian yang tiada tara, yang tiada batas, dan penyesalan yang memang tidak ada akhir. Oleh karena itu, perpendeklah angan-angan Anda. Jadikanlah ajal selalu berada di hadapan Anda dan tangan berada di belakang punggung Anda. Gunakanlah metode yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan banyak mengingat kematian. Jadi yang ingin dikatakan di situ apa? Yaitu kurangi bercita-cita ingin mengumpulkan harta dunia, tetapi ingatlah kematian selalu menghampiri. Jadi dari tulal amal menjadi kasrul amal, dan ingatlah selalu akan kematian. Pikirkanlah orang-orang yang telah mendahului Anda, baik itu sahabat maupun kerabat. Hendaknya Anda merasakan akan terjadi perpisahan, karena ia adalah sesuatu yang paling dekat untuk ditunggu. Bersiap-siaplah untuk menghadapinya dan waspadailah kedatangannya di setiap keadaan. Jadi ingatlah betapa banyak kerabat-kerabat kita yang terdahulu yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Ini saya udah beres begini.
Lanjut. Silakan. Lanjut panjang ini perlu panjang. Enggak, ini sedikit lagi. Sedikit lagi. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, jadi Rasulullah juga pernah bersabda dalam satu hadis, demi yang jiwa berada di tangannya, tidaklah aku mengangkat kedua tanganku, lalu aku mengira bahwa Ya, lanjut. aku dapat menurunkannya hingga aku mencabut nyawaku, dan tidaklah aku memakan sesuap pun, melainkan aku mengira bahwa aku dapat menelannya hingga aku merasa tersendat karena kematian. Itu sabda Rasulullah. Ya Allah. Terkadang Rasulullah SAW menampar tangannya pada sebuah tembok untuk bertayamum, menghampurkan tangannya untuk bertayamum. Lalu ada yang berkata pada beliau, sesungguhnya ada udara di dekatmu. Beliau berkata, aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak dapat mencapainya karena kematian. Itu merupakan hadis bil af'al. Abu Bakar juga pernah membawakan sebuah syair, setiap orang yang hidup di pagi hari di tengah keluarganya, pastilah kematian lebih dekat daripada langkah kaki. Itu merupakan wanti-wanti agar kita selalu mengingat akan kematian. Imam Ghazali juga pernah berpesan, ketahuilah bahwa kematian tidak akan datang pada waktu tertentu dan keadaan tertentu dan pada umur tertentu, tetapi ia pasti datang. Jadi bersiap-siaplah untuk menghadapinya, lebih baik daripada bersiap-siap menghadapi dunia. Jadi Imam Ghazali pada akhirnya beliau mengatakan, ingatlah wahai saudaraku, kematian tidak menunggu kapan engkau bertobat. Kematian tidak menunggu waktu yang tepat untuk datang. Kematian tidak menunggu keadaan yang tepat untuk datang. Kematian tidak memandang umur yang mana yang akan mendapati kematian. Tetapi kematian merupakan satu kepastian. Maka persiapkan diri untuk menghadapi kematian itu lebih baik daripada menyiapkan diri untuk menghadapi dunia. Ya, alhamdulillah sudah habis. Ada yang memang mau ditambah? Silahkan. Kesimpulan aja. Kesimpulan, jadi yang saya tangkapi di sana ada 6 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Suara kecil. Jadi di sana ada 6 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, orang yang panjang angan-angannya akan lupa terhadap akhirat dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah yang janjikan baginya ketika berbuat taat. Serta dia akan lupa kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang panjang angan-angannya akan kurang kesabarannya untuk menahan diri terhadap syahwat dan akan sering lalai dari melakukan ketaatan. Yang ketiga, panjang angan-angan akan membuat orang itu mati-matian mengusahakan kebahagiaan lahiriah di dunia, dan ia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. Itu. Terus yang keempat, orang yang panjang angan-angan hatinya akan keras dan air matanya akan mengering serta akan berambisi tinggi terhadap dunia. Nah, yang kelima, orang yang panjang angan-angan akan mudah melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan. Yang keenam, orang yang panjang angan-angan akan cenderung mudah mendolimi orang lain dan melanggar hak-hak orang lain. Terus gimana kita menanggapi dunia itu sendiri? Maka ingatlah yang riwayat hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar yang mengatakan, ada akhwadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil. Nah, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tandiri as-subah wa idza asbahta fala tandiri al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jadi gimana sabdanya Nabi? Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang mampir di tengah perjalanan. Lalu Ibnu Umar mengatakan, jika engkau ada di sore hari, maka jangan menunggu hingga pagi. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu hingga sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Itulah sepenggalan tentang tulul amal. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. 36. Ya ditanyakan mah Bang, Bang Soleh. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nanti kalau pikir terakhir tanyakan mah.
Enggak, Ya, ini kalau ditanyakan dulu, Gus. Kan setengah jam. Ada waktu, Bang Fikri. Enggak, ini ditanyakan dulu ini biar sistematis ini. Kalau boleh saya tanya sama Ustadz Soleh. haruskah dengan diriku? Ya karena Ustadz Soleh kan yang mengadakan kan. Yang apa ya tadi, yang membawa narasi gitu. Jadi saya mau tanya gitu. Teman-teman kan gak ada yang tanya ini. Silakan. Jadi kan gini, itu kan ada tulul amal, yang mana ada amal. Istilah amal kan menurut Imam Al-Munawi itu tawakkul usul syai'. Ya. Apa artinya? Yaitu mengangan-angan terjadinya sesuatu. Nah, sedangkan tulul amal sendiri menurut Al-Munawi al-istimraru fil hirsi 'ala dunya wa mudawamatil inkibab 'alaiha ma'a kasratil irad anil akhirah. Jadi menurut Imam Al-Manawi, tulul amal itu lebih sering digunakan untuk sesuatu yang kemungkinan kecil untuk diraih. Jadi fokus memang ke dunia ini, mengumpulkan dunia. Nah, yang saya tanyakan antara al-amal yaitu berangan-angan dengan toma yang mana tamak dan roja cita-cita. Itu perbedaannya gimana itu? Soalnya hampir-hampir sama. Al-amal kan berangan-angan, pasti berangan-angan kan mengharapkan sesuatu yang lebih, hampir sama dengan toma. Nah, dengan cita-cita rojak juga, kita bercita-cita, pasti kita mengangan-angan sesuatu untuk terjadi itu. Apa perbedaannya al-amal, al-toma, dan ar-roja itu sendiri? Terima kasih Ustadz Soleh. Itu berbicara masalah farqul lughawiyah, perbedaan bahasa. Ar-roja, al-amal, al-khauf ya. Kan sama-sama berangan-angan atau mengharapkan sesuatu. Nah, jadi sama-sama juga berangan-angan untuk mengumpulkan suatu hal. Jadi antara perbedaan al-amal yang di sini dengan at-toma yang tamak itu, atau ar-roja yang cita-cita itu mengharapkan terhadap cita-citanya gitu. Itu perbedaannya gimana itu? Di antara tiga itu. Oke, bentar Mungkin ya. al-amal dulu Bang Soleh, al-amal. Ya. Mungkin dari Bang Andi, Ustadz Andi, silakan Ustadz Andi. Ustadz Andi. Perbedaan al-amal ar-roja. Ustadz Andi. Ustadz Agus, silakan Ustadz Agus. Ustadz Agus. Mana Ustaz Andi? Ini Ustaz Andi ini kitabnya banyak kalau kitab nih. Ustaz Andi. Itu ada tamu tuh Ustadz Andi. Silakan Ustadz Agus. Al-amal. Silakan itu Ustaz Andi. Ar-roja, al-amal, silakan. Bang Agus, Ustadz Agus, silakan. Buka aja dalam kitab kasih patuh saja Ustaz Fikri ada itu. Ada apa itu? Itu pembahasan roja ada. Haup. Mungkin dari al-amal dulu, al-amal. Kalau misalnya al-amal kalau misalnya di dalam lisanul Arab, al-amal wal amalu wal imla sama artian atau muradif dengan ar-raja. Itu muradif, lafal muradif. Wal-amal fil war-roja bainahuma. Itu. Li'anna toma itu ya, la yakunu illa fil qarib. Wal amal fil ba'id war-roja bainahuma. Li'anna roji yukhafu alla yahsulu ma'mul. itu ada itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Bahas fan apa ini? Tasawuf, Pak. Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أهلا وسهلا كيف حالكم جميعا. Alhamdulillah. Bahas Oke, kitab apa Pak. nih? Pan ini Pak. Kenapa nih Kang? Zatul Ustaz. Mudzakarah. Ziratul Mudzakarah, silakan mau nambahkan itu arti roja dan amal. Muzakarah pan apa ini? Tasawuf. Oh, tasawuf. Kitab apa nih? Risalatul Muzakarah. Dari mana? Oh, Bang, Risalah dari mana? Muzakarah. Dari mana, Bang? Oh, saya dari Jawa Barat, Bogor. Oh ya, dari Bogor. Saya dari Garut Salam sama kenal semuanya. Garut ya. Ya. Salam kenal semuanya. Ini negara Ya, Jawa Barat alhamdulillah. ini dua di sini. Ini Ada Jawa dua. Timur semua, Bang. Insyaallah, insyaallah. Bang Soleh, Wan. ada. Itu sudah ada itu. Di mana? Lihat cuma itu. Mana zamala syekh ila baladi ini masih itu. amal Ini Quran. masih permasalahan tasawuf, Mbak Nataza. Kan gini, pertanyaan itu kan gini, antara kan sama amal itu atau tulul amal ya. Yang mana amal itu kan mengangan-angan, pasti mengangan-angan itu kan punya rasa untuk mengumpulkan suatu hal gitu. Termasuk juga bisa tamak juga. Dan bisa juga bermakna roja, mengharapkan. Roja itu nanti punya cita-cita. Dia bercita-cita sangat jauh atau bercita-cita akan suatu hal kan mengumpulkan terhadap cita-citanya. Jadi antara perbedaan al-amal itu dengan at-tama dan juga ar-roja itu gimana? Izin Itu jawab. al-farqu Silakan. bainal amal wa tama' war raja itu qala al-Manawi min adami ala safarin ila baladin ya'idu yaqulu amlatu usula wa la yuqalu tama'at li anna tama' la yakunu illa fil qarib wal amal fil ba'id wa raja bainahuma li anna raji yukhafu alla yahsilu ma Itu mulah. istilahnya apa lugawi itu tuh? Ini secara lugawi nih. Kalau yang secara istilahi saya pernah baca di kitab apa namanya? Kitab Imam Ghazali yang terakhir itu Minhajul Abidin. Ya. Di sana ada di Akobatul keberapa ya tentang Toma dan Roja. Kalau nggak salah Akobatul yang ketiga ya tentang awaik, awaik. Di sana ada tentang pembahasan namanya tamul ya atau tulul amal. Bedanya dengan roja itu, kalau tulul amal dia ada hukmi di sana, maksudnya memastikan sesuatu gitu, bahwasanya besok itu saya mau masih hidup gitu akan melakukan sesuatu, cuman di sana ada keyakinan bakal masih hidup gitu, bakal melakukannya. Bahkan dalam hal sepele pun atau bahkan dalam ibadah sekalipun, ketika kita udah sedang melaksanakan puasa, lalu kita berkeyakinan bahwa kita akan pasti ada hukum di sana pasti akan menyempurnakannya, itu udah tulul amal katanya. Ya, itu yang tulul amal. Kemudian yang ar-roja. Ustaz Muhammad Roja Salman. masih sama dalam kitab Aqobah Minhajul Abidin, Aqobatul Bawais ya. Di sana kan Bawais itu ada dua, yaitu roja dengan khauf gitu ya. Yang mana keduanya itu dia terlalu beriringan ya. Kalau roja itu apa ya, saya lupa lagi tuh. Coba nanti saya coba lihat dulu ya. Khawatir salah. Jadi mungkin ini di split dulu. Jadi kalau tulul amal itu berangan-angan, hanya berangan-angan saja. Semisal ada orang ingin ke pasar, dia angan-angan, itu al-amal, tulul Itu amal. azam itu. Aku pengen ke pasar misalnya. Kalau tulul amal itu dia ada hukum di sana. Ada hukum itu maksudnya ada memastikan dalam diri kita untuk melaksanakannya gitu.
Hmm. Padahal dia itu belum tentu bakal melaksanakannya gitu, belum menyempurnakannya gitu. Berarti gak sampai gitu Bang Usama. Misal gini, mohon maaf sebenarnya sebelumnya kita lagi puasa baru jam 7 pagi kita udah menghukumi bahwa atau meyakini dalam hati itu memastikan bahwa nanti habis sholat maghrib saya mau ke rumah teman, di sana ada apa namanya, ada memastikan gitu. Itu yang secara istilahi ya, Yang Bang. istilahi itu kata Imam Ghazali, cuman ya mungkin ada dari yang lain. Kalau secara bahasa atau lugawi itu dia hanya pengen sampai ke situ misalnya, sampai ke Iya pasar. itu. Saya ingin ke pasar gitu. Nah, itu secara bahasa itu. Misalnya. Kemudian yang toma itu maunya keinginan ya. Keinginan. Kalau misalnya emang secara logawi kalau misalnya tamak itu sama juga dengan amal, cuma bedanya antara qarib dengan ba'id. Kalau misalnya amal itu tinjauannya untuk ba'id, kalau raja bainahuma, kalau kalau tamak itu yang qarib. Oh, berarti gini. Kalau tulul amal atau angan-angan yang panjang itu jauh lah. Saya ingin ke negeri Jepang misalnya ya. Secara bahasa. Nah, itu yang tulul amal. Kemudian yang toma itu fil qorib, yaitu dekat. Ya, saya ingin pergi ke pasar lah. Nah, itu toma, kepinginan yang dekat, kepingin itu dekat berarti. Kalau panjang angan-angan itu jauh. Kalau kepingin itu dekat. Kemudian yang rojak di antara keduanya. Ya gitu ya Bang Soleh ya. Berarti di tengah-tengah berarti. Di tengah-tengah itu rojak. Mengharapkan sesuatu yang mungkin diraih gitu. Cita-cita. Gitu ya Bang Soleh ya. Ya. Nah, ini secara bahasa seperti itu. Kemudian yang secara istilahi, kalau tulul amal itu ada keyakinan yang Bang Ustadz Muhammad Salman ya. Ada pasti itu ada hukum di sana ya. Bahasanya itu ada hukum. Ya, ada al-hukmu ya. Sudah ada mahkum alahnya ya. Maksud hukum di sini subutu amrin li amrin gitu. Maksudnya memastikan dia itu akan menyempurnakannya gitu. Akan melaksanakan kesempurnaan. Padahal belum tentu kan dia itu Allah itu menakdirkan dia untuk selesai puasanya gitu. Oh, berarti misal saya ingin puasa Ramadan, saya pengen sempurna lah sampai 30 hari. Padahal kan itu pasti ada bolong-bolongnya gitu ya. Iya. Tentu nanti kan kalau ada halangan nanti kan bisa bolong. Oke. Itu kalau itu amal secara istilah. Ya kata Imam Ghazali ya. Kemudian yang arroja dan tapi kalau misalnya emang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, man atlaka wasarahu tala asfah wa man tala amlahu sa'amlah. Itu angan-angan kan? Ya, angan-angan yang panjang. Tapi semua itu masih bisa diraih semuanya. Jadi bisa saja itu diraih. Ya, makasih Ustaz. Jadi aneh dapat kesimpulannya jadi Ustaz. Jadi mendengar Ustaz-Ustaz semua ini aneh dapat kesimpulan bahwasanya tulul amal itu dari Ustaz Muhammad Salman itu panjang angan-angan dan terlalu fokus pada urusan dunia. Sedangkan masalah tamak itu adalah keserakahan atau keinginan berlebihan terhadap sesuatu yang mudah didapat. Nah, sementara roja itu adalah cita-cita atau harapan terhadap sesuatu yang mungkin bisa diraih ya. Nah, tapi disertai rasa khawatir tidak tercapai itu kata Ustadz Al-Ayyub itu. Nah, memang ketiganya itu memiliki perbedaan makna ya, sebagaimana Ustadz Al-Ayyubi katakan tadi yang saya dengar itu. Jadi kalau makna panjang angan-angan lebih ke mimpi yang jauh dari kenyataan, sementara tamak ke hal yang dekat
dan cita-cita berada di antara keduanya berarti. Jadi perbedaannya spesifiknya seperti itu dalam definisi lugot dan istilahi ya. Nah, paham aneh paham. Syukuran Ustaz. Ada sedikit lagi buat nambahin Boleh Ustaz. Ar-Roja itu ada tentang Ustaz makna Ibnu roja ya Ghazali. roja. Ini kata Imam Ghazali, roja itu ialah ibtihajul qalbi bima arifati padillahi ta'ala wastirwahuhu ila saati rahmatillahi ta'ala. Ialah kesenangan hati untuk mengetahui karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan hati terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu Imam Ghazali membagi dua. Ada roja makdur, ada roja guer makdur. Yang saya bacakan barusan itu dah rojanya roja makdur. Lebih kesenang aja terhadap mengetahui karunia Allah, rahmat Allah gitu ya. Sedangkan yang roja makdur itu ialah tazakkuru fadlillahi ta'ala wasi'ati rahmatihi ya. Mengingat-ingat tentang karunia Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yang dimaksud dengan makdur itu ya kita mampu untuk melaksanakannya gitu. Adapun guer makdur itu kita nggak mampu untuk melaksanakannya, tapi Allah udah memberikan hal tersebut gitu, tanpa bisa kita tolak gitu. Oke, siap. Ini ada Ustadz Ibnu Ghazali. Silakan Ustadz Ibnu Ghazali. Perbedaan antara amal, roja, dan toma. Ini Ustadz Tuaili kita naikkan nggak mau naik. Timbuk mungkin. Ya itu Ustadz. Jadi sebagaimana definisi yang ada barusan, kalau amal itu sebenarnya a'ammu minar roja. Sebenarnya ini memang lafdun hadhanil lafdhani mutaradifan. Dua lafad yang mutaradif sebenarnya. Jadi ar-roja yaitu al-amal, akan tetapi secara khusus, secara terperinci al-amal itu lebih umum, lebih besar daripada roja. Nah, terkadang bahkan ya, karena terkadang roja itu memang pasti disertai dengan khauf. Bahkan kadang roja itu bermakna khauf. Contohnya yarjuna rahmatullah. Terus di ayat-ayat yang lain menunjukkan roja itu ma'al khauf. Jadi kalau roja ada sandingan takutnya gitu, itu roja. Makanya kalau di ibarat yang saya baca ini dalam kitab Nadratun Naim, ar-roja istilahan ta'ammulul khair. Roja itu adalah menginginkan kebaikan, wa qurbu wuku'ihi wa qaruba wuku'uhu. Dan kebaikan tersebut itu sudah dekat dengan kita. Itu namanya roja. Kalau dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, ar-roja ta'liqul qalbi bi mahbubin fil mushtaqi. Jadi seseorang ingin memalingkan dirinya kepada apa yang dia cintai daripada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ar-roja itu lebih kepada kebaikan. Atau kalau dalam tasawuf berarti dalam fil akhirah. Kemudian kalau al-amal, qala al-Imam Al-Qurtubi, al-hirsu 'alad dunya wal inkibab 'alaiha. Jadi kalau amal karena memang cakupannya itu lebih umum, yaitu orang benar-benar tertuju kepada dunia. Wal inkibab 'alaiha, dan mati-matian mengejar dunia. Wal hubbulaha, dan sangat cinta dunia. Wal i'rad 'anil akhirah, sehingga meninggalkan akhirat. Makanya kalau roja itu adalah urusannya yang baik-baik, mengharapkan sesuatu yang baik-baik, min khairatid dunya atau min khairatil akhirah. Sedangkan kalau al-amal itu identik dengan keburukan, yaitu mengharapkan sesuatu tetapi itu yang fana, itu yang tercela, itu amal. Itu bedanya
amal dengan roja ini Ustaz. Kalau satu lagi tadi apa? Tamak. Toma. Si amal ini lebih sadis daripada amal, karena jadi apa namanya, tamak ini kan serakah, kerakus, artinya dia sudah dapetin dunia, dia pengen dunia lagi. Sedangkan al amal itu di bawahnya toma, al amal di bawahnya. Enggak, Jadi kalau kita rentet level kebaikannya, yang pertama itu ar-roja. Roja itu level kebaikan yang tertinggi. Lalu setelah itu baru al-amal. Baru setelah itu at-toma. Toma ini yang sangat buruk sifatnya. Sedangkan roja ini identik dengan kebaikan-kebaikan. Mengharapkan kebaikan akhirat, mengharapkan kebaikan yang di situ ada kebaikan di dalamnya, ada pahala seperti itu. Enggak, di dalam ta'rif bahasa Arabnya ada? Ada semua. Yang tamak. Ini di satu kitab ini bedanya antara nih al-farq bainal amal wa tama' war raja. Qala al-Munawi man azima ala safarin ila baladin ba'id, ini contohnya nih. Nah, itu Yaqulu amaltul wusul wala yaqulu tama'tu. Itu udah dibaca tuh. Yang Ya. enggak, yang Ustaz baca tadi, yang ada yang ar-raja istilahan ta'amulul khair. Di situ nggak ada dicantumkan ibarat tamak ya. Ada makanya itu ikon. Jadi gini Tat, itu sepaket itu tiga itu. Al-amal wa tama' war raja. Pembahasan di atas di awal-awal itu pertama definisi amal lughatan wa istilahan. Toma istilahan wa lughatan, war raja lughatan wa istilahan. Cuman ana nggak patokin tadi itu, ana nggak sepil ibaratnya karena ana nggak dengar tadi kalau ada yang minta toma. Oh. Siap. Terima kasih. Jazakumullah khair wa ahsanul jaza. Referensi di dalam kitab apa, Ustaz? Nah, kitab Nadratun Naim fi Makarim Akhlaqir Rasulil Karim. Oke, dilanjut dengan itu fikih ya. Oke. Bisa tolong di typing nama kitabnya? Bentar. Itu mau dicatat, bisa dinegosi. Ya ini misalnya ini saya tampilin definisinya yang tomak barusan dulu, bentar ya. Ya. Oke. Silakan Ya, Bang Nazil. lanjut Bang Soleh. Bang Nazil, on lagi. Bang Agus mana? Enggak ada. Ustaz Agus. Udah ke Komal Janda. Silakan Ustaz Soleh. Itu siapa? Mana ini? Yang mana sekarang? Itu puasa, setelah puasa Sanazil. Surutu wujubihi khamsatun asya itu. Di mana? Yang faslun. Surutu wujubihi khamsatun asya. Udah mau khatam ya? Di mana? Gimana? Sudah mau khatam ya? Bukan, di mana matannya? Itu surutu. Faslun arkanu salah satu asya. Rukun-rukunnya puasa. Oke, siap, bentar ya. Wajib apa rukun? Arkanu salah satu. Oh, Wajib sudah. arkanuhu. Oh, siap. Berarti yang bawahnya itu.
Itu. Waqala ba'du mutamat. Al-Bari. Atau mau insya'u minal hadisi wal batul. Silakan Syarat Mas. atau rukunnya? Rukun. Ya, Syarat. kemarin kan syarat-syarat kemarin itu syarat-syarat hukum syariat Islam taklif itu loh kemarin. Ya. Apa belum ini ya syarat-syarat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Iya, kalau kemarin ini yang sihah itu. Oh isiha ya? Oh, ya. Suruh tuh wujubi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Gimana Ustaz Khalifah? Turunana naik antum. Dia lagi ngajar itu satu khalifah itu. Apa aneh yang baca? Nggak usah, antum jawab soal ya. Faslun fi arkanis siyam. Fasal pada menyatakan rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya. Jadi rukun puasa ada 3 perkara. Yang pertama niatul lailan bi kulli yaumin fil fardhi. Niat malam pada tiap-tiap hari pada puasa fardu. Yang kedua tarku muftirin, meninggalkan segala yang membatalkan. Zakiran muhtaran, ghaira jahilin ma'dhurin. Ini yang ketiga ya. 1, 2. Mufattir yang mungkin Ustaz. Mana ini? Yalah, Suruh tuh wujubi Ustaz. Yang mana yang dibaca? Islamun taklifun wa itokoh wa sihah wa iqomah. Mana ada Gimana? muftirin? tapi rukun. Itu yang dibaca itu arkan itu, bukan arkan. Jadi Sebelumnya. tadi bilang arkan, rukun ya, iya rukun. Sebelumnya. Oh. Pada syarat wajib puasa. Iya. Ya, suruh tuh wujubi satu asya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti wujubi siyam. Jadi syarat-syarat wajib puasa ada 5 perkara. Islam, yang pertama Islam, orang tersebut beragama Islam. Taklif, dan orang tersebut harus sudah ditaklifkan. Artian kata orang tersebut sudah akil balik. Dan taklif yaitu berakal dan akil balik. Dan itaqah. Itaqah itu mampu berpuasa, wasihah, dan sehat, dalam keadaan sehat, wal afiat, wa iqamah. Iqamah itu bermukim, dan iqamah dan bermukim. Jadi itu, ada yang memang ziyadah surah, silahkan. Mungkin Bang Gozi mau ziyadah surah mengenai syarat wajibnya puasa yang ada 5 itu, mengenai misalnya Islam, taklif, itokoh, sihah, iqomah. Ya, yang pertama tentang Islam nih ya teman. Jadi al-Islam berarti kharaja bihi al-kafir. Maka orang kafir, Islam bermakna muslim di situ. Jadi syurutu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 5. Islamun bermakna muslimun. Jadi syaratnya harus orang Islam tapi menggunakan masdar, tapi maknanya adalah makna fa'il. Artinya muslimun. Wa kharaja bihi kafirun. Jadi keluar daripada kata-kata muslim berarti orang kafir itu tidak wajib berpuasa. Tetapi orang kafir ini bukan berarti keenakan, oh enak banget ya orang kafir nggak puasa. Tetap dia memang tidak kena taklif puasanya, tetapi dia kena taklif yang lebih besar dari puasa, yaitu masuk Islam. Jadi seakan-akan kalau dalam bab sholat di Hasyiah Bajuri itu komentarnya Imam Bajuri,
aslim thumma sum begitu. Berpuasa Islamlah kamu dulu baru berpuasa begitu loh. Jadi bukan orang kafir nggak dituntut berpuasa karena dia tidak memenuhi syarat, yang mana syarat wajibnya pertama adalah harus Islam. Seakan-akan syariat kita itu mengatakan kepada mereka aslim thumma sholli thumma sum begitu. Nah, jadi Islamlah dulu baru sholat baru habis itu puasa. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi bukan orang kafir berarti ghairu mukallaf sama sekali, tetapi dengan ya tentu mereka akan disiksa gara-gara meninggalkan Islam ini gitu loh. Kemudian wa taklif dan taklif. Ya kita tahu yang mukallaf itu cuma dua, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya jin dan manusia saja yang terkena taklif puasa ini, taklif ibadah. Hanya manusia dan jin. Dan wa taklif dan mukallaf di sini maksudnya adalah orang yang akil dan orang yang baligh. Dan orang yang intinya keluar dari orang yang gila dan juga atau anak kecil atau sobi. Maka sobi kalau mereka melakukan ibadah puasa wajib, maka insorofa ilan nafal. Jadi maka langsung otomatis pindah ibadahnya ibadah sunnah. Ketika anak kecil berpuasa wajib, otomatis insorofa ila sunnah. Begitu dalam kaidah fikih. Kemudian kalau orang majnun, orang gila, maka puasanya tidak sah. Bahkan dia tidak wajib puasa dan juga puasanya tidak sah. Kenapa? Karena sifat junun, orang yang memiliki sifat junun itu khairu ahliyatin lil ibadah. Dia itu tidak ahli dalam ibadah, bukan orang yang diperbolehkan beribadah, bahkan tidak sah ibadahnya. Lalu itokoh di sini juga harus mampu, artinya mampu dalam segi ya fisiknya dan juga mampu untuk berpuasa. Nah, dan itokoh di sini, semisal kalau ada orang tidak itokoh, nggak mampu, bagaimana? Apakah dia itu dari, semisal seperti tukang contohnya. Besok nih saya kerjaan berat, angkat besi yang jumlahnya mungkin ratusan kilo. Besok nih saya nggak bakal kuat. Gimana nih dengan tukang-tukang seperti itu? Apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Maka tetap berpuasa, dia hukumnya wajib. Jadi wajib berniat untuk puasa di waktu fajarnya. Nah, semisal nanti di siang, fi nahari Ramadannya dia nggak mampu, ketika di pertengahan kerja, kemudian dia nggak kuat, nah, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Begitu. Jadi bukan itokoh itu, bukan kalau nggak mampu berarti nggak puasa dari awal. Enggak. Tetap berpuasa, seandainya nanti nggak mampu di pertengahan puasa, maka nggak apa-apa untuk iftar begitu. Seperti supir, semisal supir truk, supir kontainer dan yang lain. Wasihatun dan sehat, artinya tidak sakit. Wa kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau dalam ayatnya itu. Jadi untuk orang-orang yang tidak sehat, sakit, tentunya sakit yang yubihut tayammum, yang boleh orang itu untuk melakukan tayammum, atau memang dapat rekomendasi dari dokter untuk tidak berpuasa, maka itu diperbolehkan. Wa iqamatin dan iqamah, berarti kebalikannya adalah musafir. Nah, iqamah itu orang bisa dianggap mukim dalam suatu tempat kalau dia itu tinggal selama 3 hari. Jadi kalau dia sudah 3 hari itu disebut mukim, sudah nggak disebut musafir lagi. Nah, atau dia punya niatan memang untuk mukim, meskipun cuma 1 hari atau setengah hari, tapi karena sudah niat mukim, maka dia sudah dianggap sebagai mukim, sudah bukan musafir lagi begitu. Dianggap musafir kapan? Ketika dia keluar dari tanah, dari rumahnya, dari tempatnya, dan keluar dari keluar dari surul balad atau surul qaryahnya, keluar dari pagar, atau kalau sekarang itu gapura kampung, gapura desa gitu ya. Ya, itu aja mungkin.
Oke. Silakan yang mau bertanya. Mbak Ana ya, bertanya apa? Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Kayaknya ini udah dibahas kemarin ya, tapi aku mau tanya lagi deh biarin tahu. Kalau orang idiot, ini orang idiot itu wajib berpuasa nggak Ustadz? Ya. Silakan. Wajib. Oke. Karena idiot bukan zawalul akal, cuman akalnya dia kurang cerdas saja. Betul. Tetapi fatwa kemarin tidak wajib Ustaz. Karena kan dia keterbatasan dalam mental itu. Pertama begini, kalau masuk akal ya, kalau idiot dimasukkan, intinya dimasukkan kemana idiot? Karena kalau idiot ini masuknya nanti fi mahjur alaih. Mahjur alaih tapi fil amwal, bukan fil ibadah. Jadi tasarruful muawadhah, tasarruf dalam transaksi dia, bukan dalam masalah ibadah. Tetap dia wajib puasa, tetap dia wajib sholat. Itu idiot itu. Karena idiot itu bukan zawalul akal. Makanya kalau idiot ini dimasukkan kemana Ustaz? Ya, Ustaz Nazir itu. Itu istilahnya al-ma'tuh ya, istilahnya al-ma'tuh itu. Jadi orang yang seperti itu al-ma'tuh, yang mana dia belum tamyiz istilahnya. Jadi ada ibarat gini di dalam kitab al-fiqh al-islami wa adillah ya. Jadi al-ma'tuh huwa man kana qalilul fahmi muqtalitul kalam fasidut tadbir littirabi aklihi. Nah, baik sawaun min asli hilqati aw limaradin tari'in. Nah, fa in kana al-itsu syadidan wal ma'tuhu ghairu mayyiz fa huwa kal majnun wa saghir ghairu mayyiz takunu tasarrufuhu kullaha batilah. Nah, waqat al-hilqat kita kutubul fuqaha al-itsu bil judun itu. Dan juga disepakati ittafaqo al-uqala ala ayyakuna aqilan fahiman litaklifi lianna taklifa wa khitaba man la aqlah lahu wa la fahma muhalun. Itu ditauhid oleh al-ihkam fi usulil ahkam. Jadi gimana Ustadz, itu wajib untuk berpuasa atau wajib untuk gimana? Sebentar. Mungkin gini dulu Ustaz. Bunda Natasha sebentar dulu, ini masih belum ada gini, kita cari dulu takrif dari idiot dulu itu apa. Nanti kan kita bisa ketahui takrifnya itu masuk dalam ranah majnun atau naqsul akli atau apa di situ. Ini itu tadi dulu. istilah di Wahbah Zuhaili ya. Beliau mengistilahkan di sana al-ma'tuh gitu Bang Andi, al-ma'tuh yaitu qalilul fahmi mukhtalitul kalam fasidut takbir gitu. Ini ya di KBBI ya, di KBBI idiot itu adalah taraf tingkat kecerdasan berpikir yang sangat rendah. IQ lebih kurang 25. Qalilul fahmi. Daya pikir yang lemah sekali. Coba saya salin ya. Itu naqsul akli ya berarti ya. Nah. Itu isi bagaimana di Nanti kita Moga. Os kok ngebahas Os? Ini punya Bang Andi, pengaturannya suaranya dobling ini. coba yang sekarang yang definisi yang itu Zat, yang tarif antum tadi itu coba mungkin bisa. Jadi nanti kita sama apa enggak itu antara idiot dengan ma'tuf tadi itu. Apa sih ma'tuf? Toh pakai fa. Al-ma'tu pakai he terakhirnya. Oh. Tunggu. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili itu mengategorikan al-ma'tuf yaitu idiot itu huwa man kana qalilul fahmi ya sebagaimana di KBBI itu ya, yaitu orang yang kemampuan pemahamannya sedikit
Mukhtalitul kalami itu. Dia juga proses pembicaranya itu kacau gitu. Kadang diajak ngomong nggak nyambung gitu. Fasidut tadbir yaitu susah menilai realita. Realita itu apa? Karena apa? Littirobi aklihi karena gangguan akalnya itu. Jadi sawaun min aslil hilqati aw lima ridin toriin gitu. Jadi ada dua konsep sebenarnya di sini, Bang. Ada syarat juga. Jadi fa in kana al itu syadidan, nah wal ma'tuhu ghairu mayyiz. Jadi di sini ada syaratnya jika memang gangguan tersebut parah dan orang yang terganggu itu tidak tamyiz, sudah tidak tergolong tamyiz lagi di sana. Tapi kebanyakan orang idiot itu nggak nyambung gitu. Dan pemahamannya pun sangat-sangat minim gitu. Sebentar Ustaz ya, karena gini ya, kata-kata ma'tuh itu ternyata kan pengambilannya dari hadis. Jadi dalam Al-Adabul Mufrad contohnya nih ya. Qalilun khutaba'uhu, qalilun su'aluhu, katsirun ma'tuhu. Katsirun ma'tuhu. Itu sebenarnya penggalan dari hadis. Jadi itu ciri-ciri akhir zaman, banyak sangat sedikit khutobanya, para khotibnya sedikit orang yang tanya, tapi orang yang bodoh banget itu banyak. Jadi kalau di ibarat hadis ini ya, ini ma'tu ini bukan orang yang idiot banget kayak ini teman-teman. Bahkan ini ya tetap orang yang mukallaf kalau dalam konteks hadis ini ya. Contoh lagi ini banyak istilah itu ma'tu di hadis ternyata. Makanya ini kita tahqiqkan dulu kata-kata ma'tuh tadi itu. Jangan-jangan bukan idiot ini gitu loh. Wallahu a'lam ya, kita ini dulu. Ini kalau di sini kan ada al-ma'ani itu di dalam kamus al-ma'ani itu banyak kata al-ma'tu itu kalimat Kecil suaranya. Suaranya kecil. Cik. Jadi kalau di dalam kamus ya istilah Indonesia ke Arab ya di dalam al-ma'ani ma'tuh itu atau atah istilahnya atah ya. Jadi di sini ada bermakna idiot, dungu, gila, bebal, pandir, edan, sinting, bobrok gitu. Jadi ma'tuh kalimatun aslu al-fi'luh ma'ata. Fisikotil mati al-ma'lum mansubun li dhamiril jam'il al-mudzakkar. Hum wajadruhu ma'at wujud atu ma'at wa tahliluha ma'tuh. Jadi istilah al-ma'tu itu memang banyak. Tapi yang sebagaimana Syekh Wahbu Az-Zuhaili itu mengategorikan idiot, termasuk juga di kamus al-ma'ani itu masuk juga ke idiot atau dungu gitu. Ustadz coba tulisannya gimana Ustadz? Mim, ain, ta, waw, ha. Ta, waw, ha. Perkara idiot 2 hari nggak siap. Perkara Orang idiot kadang. Perkara idiot 2 hari nggak siap. Belum tuntas. Yoi. Nah, di sini Ustadz. Di sini ada kitab Ibnul, cuman ini saya nggak tahu dia ini madhab apa ya. Takutnya Wahabi juga saya. Syarah Al-Fadhul Al-Khuraqi. Qauluhu wal ma'tu huwa al-majnun. Wa qad taqaddama fit talaq. Nih contohnya satu. Jadi kalau saya pikir memang ya, ini contohnya lagi al-baliw al-ma'tuh. Al-ma'tuh huwa mukhtalitul kalam qalilul fahmi fasidut tertib la yatribu wa la yashtamu wal enggak mukul juga enggak mencaci maki wal majnun man zada ala hadhil asya. Berarti ini dikit lagi gila gitu loh. Jadi lebih rendah ke gila gitu. Ini istilahnya aqallu haddatin minal junun gitu.
Ya di sana ya. Ya, kalau Jadi ini para kayak di ini para bawahnya. banget nih, Ustaz. Boleh bicara, Os. Monggo Bang Adi, monggo Bang Adi. Silakan Iman. Kalau dalam Mu'jamul Lughah Arabiyah itu kan begini, kalau kita masih pada membahas akan maktuh ya. Kalau dalam Mu'jamul Lughah Arabiyah itu maktuh itu kan mufrad Ustaz, jamaknya maktuhun dan seterusnya. Penjelasannya begini. Wa ma'atiyah, yang pertama maktuh itu naqisul akli min ghairi jununin. Ya, maktuh itu ialah orang yang kurang akalnya dari selain orang yang gila. Laisa fi wad'il akliyin salimin, yaitu bukan orang yang akalnya selamat, sehat pada umumnya, Ustaz. Ya. Ghairu mu'ahhalal akliyah. Itu. Kemudian yang kedua, pemaknaan tentang maktuh itu ialah menurut kedokteran, maktuh itu menurut itu syahsun azizun ani kulli syai'in. Seseorang yang tidak bisa apes an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Ya tidak bisa apa-apa, sudah perlu bantuan orang kalau mau apa-apa itu. Waqad yasillu ila haddi la yabtahi indahu li syu'unihil adwiyah masalul ju' au sab'i. Akan tetapi terkadang mereka itu juga layan tabihul indahu li syu'unihil adwiyah. Dia itu tidak bisa menggerakkan terhadap anggota-anggota yang ada pada dirinya, seperti itu. Masalul ju, seperti hanya contohnya dia minum, tidak bisa, harus dituangkan air ke gelas kemudian dimasukkan ke mulutnya orang yang maktu itu tadi. Au sab'in, ataupun dia lapar, tidak bisa, harus didulang. Apa bahasa Indonesia dulang itu? Disuapin. Itu definisi dari maktuh di dalam Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah pada jilid kedua, halaman berapa kitab saya ini? Halaman 1455, Ustaz. Ya ini kayak ini kalau di fikul Islami kemarin itu ternyata kan tafsil, bukan dimutlakan, nggak mutlak, nggak wajib ya. Benar-benar. Tafsil ya. Dengan catatan. Wa in kanal ithu apa ithu ya. Wa in kanal ithu khafifan wal ma'tuhu mumayyizan fatasarrufuhu ad-darri indal Hanafiyyah wal Malikiyyah yakunu batilan wan nafi' yakunu sahihan. Fa in kana al-'idhu shadidan wal ma'tuhu ghairu mumayyiz fa huwa kal majnun was saghir ghairul mumayyiz takunu tasarrufatuhu kulluha batilah. Artinya ada spesifikasinya. Jadi kalau sindromnya itu parah, itu nggak wajib, Ustaz ya. Kalau sindromnya itu ringan, itu masih wajib. Itu Ustaz ini sih. Kalau kembali mau balik ke fikul Islami ya, karena redaksinya di fikul Islami itu seperti itu. Iya, ya, ada dengan catatan ya, ada rinci. Mau nanya, untuk Ustadz Ibnu Zawji yang dimaksud dengan di fikih Islam itu kan kitab Muqaranah ya? Di situ Syafi'iyah gitu. Yang dimaksud yang disampaikan. Syafi'iyah Syekh Wahab Az-Zuhaili Syafi'iyah. Enggak, Syekh Wahab Az-Zuhaili bukan Syafi'iyah, Ustaz. Beliau condong ke Hanafiyah. Sirahnya dilihat dulu. Biasanya di situ di fikih Islam wa Azdillah itu di bawahnya ada catatan kakinya. Biasanya ngambil dari apa beliau? Sama kan kalau fikih sama dengan itu kitabnya kitab Muqaranah gitu ya. Soalnya nggak ada catatan kakinya punya nih. Coba dibaca sampai biasa ada. Enggak ada catatan kakinya, Ustaz. Ini Ustaz ya, kalau pertama di catatan kakinya yang tadi yang ada catatan kakinya cuma ini, saya baca utuh aja ya. Al-matlabus salits atharul hajari
fi tasarrufatil ma'tuh. Ini di bawah daripada mahjur alaih bil majnun, bil junun. Nah, ini di bawahnya junun itu tasarrufatil ma'tuh. Mangkana qalilal fahmi mukhtalital kalam fasidat tadbir littirabi aqlihi sawa'un min aslil khilqati aw li maradin tari'in. Fa in kana al-itu shadidan wal ma'tuhu ghairu mumayyiz fa huwa kal majnun was saghir ghairul mumayyiz. Takunu tasarrufatu kulluha batilah. Wa qad alhaqat kutubul fuqaha il-itha bil junun. Nah, kalau kita fikih biasanya kebanyakan menyamakan dengan gila. Ini yang ada catatan kakinya nih, yang nomor 1 nih. Kitab Tabyinul Haqa'iq, Takmilatul Fathi, Ad-Durrul Mukhtar, Al-Lubab, Syarhul Kabir, Syarhus Saghir, Maunil Muhtaj. Ini referensinya. Wa in kana al-itu khafifan wal ma'tuhu mumayyizan fatasarrufuhu ad-darri fatasarrufu ad-darru 'inda al-Hanafiyyah wal Malikiyyah yakunu batilan wan nafi' yakunu sahihan wad da'ir bainan naf'i wad darar yakunu mauqufan ala ijazati walihi fa huwa kas-sabi al-mumayyiz. Nah, ini catatan kakinya di kitab Ad-Durrul Mukhtar wa Raddil Muhtar. Kemudian Takmilatul Fathi. Berarti Anda ngambil yang diperinci itu ya? Ya, perincian. Karena sih, gini aja, kalau kita mau semisal nih mau balik ke Syafi'iyah fil ma'tuh. Ya kita nyari yang Syafi'iyah tulen dulu. Istilahnya itu setengah gila tapi agak normal gitu berarti. Jadi wa in kana al-ithu khafifan itu kita apa tuh? Atahu ya bacanya ya. Wa in kana Itu al-fiqh Islamiyah wa adillah itu yuk juz 6 tadi. Kalau di al-majmu' syarhul muhaddab ini ada. Yang fikih itu kirim tanya. Yang dibaca sama Ustaz Ibnu Ghazi itu? Ya ada. Ani kirim nanti. Ada juga. Ini langsung soalnya di al-mausul fikih itu memang jelas juga itabara jumhur fuqaha anal ithah yusallibu at-taklifah min sahibihi. Tapi tadi ada perincian juga tadi. Jadi bagaimana? Jadi gimana intinya? Jawabannya Ya berarti apakah tafsil Ustaz. taklif atau Kalau tidak? melihat madzhabul arba'ah berarti tafsil. Jadi jika idiotnya itu ringan, itu masih wajib. Kalau idiotnya itu parah, itu nggak wajib. Ada tafsil, ada diperinci. Jadi gitu, Mbak Anaya. Kalau idiotnya itu ringan, masih wajib. Kalau idiotnya parah, itu nggak wajib puasa. Berarti itu misalnya emang itu berarti udah berkontribusi dengan dokter juga kan? Yang menyatakan parah dengan lemahnya itu di dokter kan? Dokter yang wasikah kan? Yang sebenarnya dengan pengujian Ustaz. Kalau dalam ayat Al-Qur'an itu kan wa batalu malal yatimi apa sih ayatnya sih? Sampai cerdas itu ya. Enggak, tapi kan kalau misalnya emang berbicara tadi kuat dengan khafi dengan kawinya itu kan berdasarkan itu hasil tes. Ya, memang harus Jadi dengan itu medis. harus berkontribusi Memang dengan ahli. dokter ya memang memahami hal tersebut. Coba aja diajak ngomong dulu Bang, nyambung apa enggak itu? Gimana? Coba aja dia diajak ngomong nyambung apa enggak, atau dikasih pemahaman paham enggak, atau dikasih uang. Tapi jangan yang ruwet, yang kelas TK itu tahu gitu ini apa gitu. Jangan ya pemahaman sampean tambah bilang dia. Tapi nggak mau yang lebih ahli, nanti ke dokter. Iya ada Mbak Natasha ini. Oh iya. Kita kan ada spesialitas gangguan jiwa. Karena Bang Al Ayubi ini pernah oleh Mbak Natasha itu dites Bang Al Ayubi, ternyata dia belum tamyiz. Oh gitu.
Ente kadang-kadang ente. Pokoknya sekali nggak kena anak nggak enak badan. Ya, alhamdulillah. Jadi, Terima kasih Ustaz. jadi Ustaz Ustadz ini pokoknya sudah jadi menjawab. kalau misalkan apa idiot yang nggak terlalu parah masih wajib puasa. Kalau Down syndrome-nya udah akut atau dia nggak bisa melakukan apapun, kan orang idiot, maaf orang keterbelakangan mental lah gitu kan. Tapi kan dia masih punya brain, maksudnya punya pikiran gitu, maksudnya gitu masih bisa berpikir sebenarnya walaupun rendah gitu, agak lambat gitu cara berpikir dibandingin orang normal lainnya gitu. Kalau dia IQ-nya rendah kan seperti itu, Ustadz. Jadi gimana? Itu Jadi seperti dimasukkan itu kalau aja. kalau seperti itu berarti dimasukkan sobi yang mumayyiz yang al-akil gitu di dalam tasarrufnya gitu. Karena biar juga dia ihtiyaton, lebih hati-hati gitu. Karena dalam al-ibadah, makanya istilahnya Imam Hanafi yaitu kenapa kau mewajibkan al-ma'tu itu karena al-ibadat ihtiyaton katanya supaya lebih hati-hati. Nah, salah sanggup dan tidaknya nanti nggak masalah gitu. Kalau versi Imam Nawawi, Maksudnya, Imam Syafi'i, ya tadi kalau syadidan tadi sampai nggak nyambung ya. itu berarti Kabairu wajib bayar mayyiz. kafarah ya? Wajib bayar fidyah ya? Iya bagi walinya tapi. Yalah, dia jangan ngerti apa-apa, suruh bayar sama dia lagi. Kocak. Jadi fix ya, berarti kayak gitu ya. yang idiot yang nggak terlalu parah, yang masih bisa dikit-dikit kita arahkan gitu, masih ini berarti. Idiot ringan. Iya, oke, tingkat Ya, ringan. Oke. itu partisipasi dari Antuna lah, selaku dokter. Aduh, Dites, aku bukan dokter, uji Ustadz. klinis dulu, dites uji klinis. Dites. Oke. Berarti kita ke dokter kejiwaan ya berarti ya. Dokter, Kenapa dokter. Ustadz Ayub mau nyobain apa di tes psikolog gitu? Mau nyobain tes kejiwaan? Boleh? Ya udah Ustadz, sekalian aku mau pamit juga, udah masuk asar di sini. Terima kasih semuanya. Jawabannya makasih. Asar masuk kemana? Asar masuk kemana? Ya, udah kebiasaan dah kesal dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan tambahan walau fima madha fayashmilul murtad. Maka kalau misalnya kan kategori tadi syarat wajib puasa yaitu Islam. Maka mensyumuli daripada Islam itu kan murtad. Li'annahu mukhatab bi adaikal muslim li sabaki islamihi. Ya. Man beliau Itu juga Bang Sule. Bang Sule. Ya, ya. Itu dari Bang Andi juga itu minta itu apa? Itu kan dari Al-Mu'jam katanya tadi. Apa? Dari Bang Andi itu loh definisi idiot itu loh dari kitab Al-Mu'jam apa dia. Oh, ya silahkan Bang Andi. Jangan lupa di Nanti saya kirim ke Kirim ke grup ya Bang Andi ya. kirim Ustaz. Ini mau Grup ya Bang Andi ya. Kalau misalnya emang mau tanya ke mana kirimnya JNT pun bisa. JNT. JNT lewat JNT kirimnya. Izin live ada ke perlu. Mau kemana Ustadz Muhammad Sulman? Izin live. Ada keperluan, tadi bilang ada keperluan, jangan lagi bertanya. Oh iya. Perluan mendesak. Maka berarti kalau misalnya memang orang yang murtad itu dia kan memang nggak bisa berpuasa. Dia bukan nggak wajib. Dia masih wajib berpuasa, tetapi tidak tertunai puasanya karena emang dia di luar daripada Islam ya kan. Tetapi dia ketika dia wajib membayar fidyah ya kan. Ya kan? Ustadz Ibnu Ghazi. Kenapa Ustaz? Berarti kalau misalnya orang murtad itu orang murtad yang memang keluar daripada agama Islam, dia wajib puasa, tetapi tidak tertunai puasanya karena tidak mencukupi syarat. Dia wajib itu kan, wajib bayar fidyah kan? Enggak Ustaz, dia kalau udah enggak dia wajib qadha kalau masuk Islam Ustaz. Kalau misalnya memang udah itu, jadi bagaimana yang dimaksud dengan fayashmilul murtad? Fayashmilul murtad li'annahu mukhatab bil ada. Terus Kal muslim li sabaki islamihi li'annahu mukhatabun. Itu dikitabkan dengan ada. Seperti muslim.
li sabki islamihi, karena terdahulu Islamnya. Enggak, Bukankah itu dari sebenarnya kan. Hah? Ya maksudnya itu murtadnya kapan dulu, Ustaz? Nggak, ini misalnya memang misal contoh kita bilang si A hari ini dia murtad. Nah, dia masuk Islam lagi 5 tahun ke depan. Kan 5 tahun ke depan itu udah 5 kali. Lebih kurang 5 Oh kali iya, kalau itu meninggalkan iya. puasa. Nah, Mm-mm. jadi wajib terhadap dia itu kan untuk membayar fidyah Ya, kan? ya harus kalau itu. Itulah dia. Berarti kan jelas. Kalau nggak nyampe setahun, Oh, nggak nyampe. artinya dia tetap kodok. Oke, silakan Bang Soleh, mau dinarasikan. Bang Rifis John, jangan datang. Rifis John, nggak langsung gila. Silakan Bang Soleh apa? ditutup apa gimana? Ditutup apa gimana? Oke. Jadi kesimpulan pada fikih kali ini yaitu terkait masalah dengan begitu juga dengan tanya jawabnya. Syarat-syarat puasa seseorang tersebut, syarat wajib puasa seseorang tersebut, maka yang pertama yaitu Islam, yang kedua taklif, yang ketiga itaqah, yang keempat sehat, yang kelima iqamah. Nah, itulah dia syarat wajib puasa seseorang tersebut. Karena syarat ini merupakan hukum taklifi, hukum wad'i ya. Nah, dia tidak akan pernah tembus perkara atau hukum tersebut seandainya memang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena memang kan ini hukum wad'i. Jadi kesimpulan, untuk orang idiot berdasarkan mazhab Syafi'i itu tergantung daripada titik beratnya idiot tersebut. Seandainya memang khafifan, maka masih wajib puasa, ya kan? Ya. Masih wajib puasa. Tapi ketika nantinya idiot tersebut tiba-tiba kumat, maka di situ baru boleh buka puasa kan? Ya gitu? Benar. Beda halnya dengan qawiyan. Kalau misalnya memang udah divonis oleh dokter itu qawiyan, kuat, atau idiot yang bersengatan, maka terhadap seseorang tersebut tidak ditaklifkan untuk berpuasa. Cuman seseorang tersebut wajib untuk membayar fidyah oleh walinya, bukan oleh si yang korbannya. Oke, mungkin hanya itu kajian pada hari ke-46 ini. Semoga apa yang kita kaji dari pertama tasawuf hingga akhir yaitu fikih, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal tambahan kepada kita. Ridha tadi itu cuman kodok aja Ustadz ya, kecuali dia udah bertahun-tahun baru tuh. Ya, oh ya, satu lagi. Jadi yang kedua yaitu tentang riddah. Seandainya dia tidak melewati tahun, maka dia wajib qadha. Tapi seandainya memang melewati tahun, maka wajib membayar fidyah. Seandainya gini, dia masuk Islam itu dia tinggal puasa 30 hari. Masuk Islam itu 20 hari sebelum masuk puasa yang selanjutnya. Itu gimana 10 harinya tuh? Apakah 10 hari yang itu harus dibayar fidyah atau bagaimana? Kenapa 10 harinya, Ustaz? 10 harinya itu udah luar masuk puasa Ramadan lagi.